Tetaplah engkau melaksanakan serangkaian sholat, menembus dimensi-dimensi dalam seluruh literatur sholat, sampai pada akhir hayat engkau akan berucap salam kepada para pendampingmu. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Sampai kemudian disambut oleh Allah yang Maha Kasih dan penuh kasih sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah, 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 alhamdulillahi, Allahu akbar. Bismillah, alhamdulillah. Sahabat Taura, jika video ini lewat di berandamu, berarti ini adalah petunjuk dari Allah untukmu. Setidaknya luangkanlah waktu sejenak untuk menulis sholawat kepada Rasulullah di kolom komentar, sebagai tanda bukti akan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Insya Allah di akhirat nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, lupa diri adalah saat diri sejatimu tertutup oleh nafsu ego jasadmu. Di dalam sujud adalah merupakan bentuk peninggalan atas segala sesuatu yang bersifat materi. Solat semestinya adalah mi'raj, sebuah perjalanan yang menghantarkan seorang hamba pada Khaliknya, masuk dalam setiap dimensi yang tersimpan di sebalik setiap literatur solat. Tatkala kita takbir, semestinya jiwa kita memasuki dimensi kemahaakbaran Rabbul Alamin, ilah semesta jagat, dan menghadapnya dengan segenap wajah yang meliputi kesadaran sejatimu, bukan kesadaran fisik. Allah takkan dapat kita jangkau dengan kesadaran fisik kita, karena Allah bukanlah materi yang dapat kita tangkap dengan pemikiran, indrawi, dan kesadaran material. Begitulah tatkala kita sujud, semestinya kesadaran jiwa kita berangkat memasuki dimensi kemahaluhuran, kemahatinggian Rabbmu. Tinggalkan jasadmu dan melesatlah menuju ilahmu yang maha hidup lagi maha sejati. Sungguh Allah telah berfirman, meskipun engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh langit dan bumi, niscaya aku tetap akan mengampunimu. Itulah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam solat yang berupa gerak sujud, duduk sujud. Tatkala Anda sudah melesat dalam sujud, maka masuklah Anda dalam dimensi duduk iftirash, dimensi yang penuh ampunan dan rahmat. Di dalam dimensi itu semestinya kita mencapai semua yang akan melengkapi kehidupan kita, yang meliputi ampunan, rahmat, kasih sayang, rizki, kemuliaan, petunjuk, dan lain sebagainya. Ketika kita mendapati kemuliaan-kemuliaan berupa rahmat, rizki, petunjuk, dan lain sebagainya tersebut, maka janganlah kemudian kita lupa diri. Tetaplah dalam kesadaran tertinggimu, yaitu kesadaran ilahiyah. Tetaplah jasadmu tunduk, bukan lagi menguasai dirimu, melainkan dalam kuasanya. Lupa diri adalah saat di mana diri kita yang paling sejati justru ditutupi atau dikuasai oleh nafsu ego jasadmu. Hal seperti inilah yang kemudian digambarkan oleh Allah sebagai sujud yang kedua, yakni sujud ba'da duduk iftirash, adalah bentuk ketundukan diri jasad kita, meskipun kita telah mencapai banyak kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam setiap sujud kita melepaskan segala sesuatu yang bersifat materi, memasuki sebuah perjalanan spiritual menuju Sang Pencipta. Solat adalah mi'raj, sebuah perjalanan suci yang membawa seorang hamba menuju hadirat Allah, melintasi setiap dimensi yang tersimpan di balik setiap gerakan solat. Ketika kita takbir, semestinya jiwa kita melampaui batas kesadaran fisik dan memasuki dimensi keagungan ilahi. Allah tak dapat dijangkau dengan panca indera ataupun pikiran material kita. Keberadaannya melampaui segala bentuk materi dan hanya bisa dirasakan
dengan kesadaran jiwa yang sejati. Takbir adalah panggilan untuk meninggalkan dunia materi dan memasuki alam rohani yang murni, di mana kita berhadapan langsung dengan kebesaran Sang Maha Pencipta. Dalam sujud, kita seharusnya melepaskan diri dari jasad dan terbang menuju Sang Maha Hidup, Sang Maha Sejati. Sujud adalah bentuk ketundukan total, simbol dari penyerahan diri yang sempurna. Di dalam sujud, kita meninggalkan ego dan nafsu yang seringkali menutupi diri sejati kita. Allah telah berfirman dalam Al-Quran, "Meskipun engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh langit dan bumi, niscaya aku tetap akan mengampunimu." Dalam sholat, gerakan sujud, duduk, sujud menggambarkan sebuah perjalanan spiritual kita. Setelah melesat dalam sujud, kita memasuki duduk iftiros, dimensi yang penuh ampunan dan rahmat. Di dalam dimensi tersebut kita menemukan segala hal yang melengkapi kehidupan kita: ampunan, rahmat, kasih sayang, rizki, kemuliaan, dan petunjuk. Namun, ketika kita menerima kemuliaan ini, kita jangan lupa diri. Tetaplah dalam kesadaran yang tertinggi, yaitu kesadaran ilahiyah. Jangan biarkan jasadmu menguasai dirimu, tetapi biarkan ia tunduk dalam kuasanya. Kesadaran inilah kunci untuk tetap berada di jalur yang benar, tidak terpengaruh oleh godaan duniawi. Lupa diri adalah ketika diri sejati kita ditutupi atau dikuasai oleh nafsu ego jasad kita. Ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sujud yang kedua, yakni sujud setelah duduk iftiros. Meskipun kita telah mencapai banyak kemuliaan dari Allah Azza wa Jalla, tetaplah sujud, tetaplah tunduk. Sujud kedua adalah pengingat bahwa apapun yang telah kita capai, kita harus selalu rendah hati di hadapannya, rendah diri di hadapannya, menyadari bahwa semua ini adalah pemberian darinya. Laksanakanlah sholat dengan penuh kesadaran, menembus setiap dimensi spiritual sampai akhir hayat. Ketika kita akhirnya mengucapkan salam kepada para pendamping kita, "Salamun qaulam mir rabbir rahim," dan saat itu kita akan disambut oleh Allah yang Maha Kasih dan penuh kasih sayang. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah, 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 alhamdulillah, Allahu Akbar." Setiap gerakan dalam sholat memiliki makna yang sangat mendalam. Ketika kita berdiri dalam sholat, kita menghadap kiblat, simbol persatuan umat Islam di seluruh dunia. Ini adalah momen ketika kita menyatukan diri dengan saudara-saudara kita dalam iman, mengingatkan kita akan pentingnya persatuan dan solidaritas. Ketika kita ruku, kita merendahkan diri kita di hadapan Allah Azza wa Jalla, mengakui kebesarannya dan kelemahan kita sebagai manusia. Ini adalah momen refleksi ketika kita menyadari betapa kecilnya kita di hadapan Sang Maha Kuasa. Ruku mengajarkan kita untuk selalu rendah hati, mengingatkan kita bahwa tidak ada yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam setiap sujud kita mendekatkan diri kita ke tanah, mengingat asal-usul kita dan kemana kita akan kembali. Sujud adalah momen penyerahan total ketika kita menyerahkan segala sesuatu kepada Allah, mengakui bahwa hanya kepadanya kita bergantung. Ini adalah momen pengakuan dosa dan permohonan ampun ketika kita memohon kepada Allah untuk mengampuni dosa-dosa kita dan menerima taubat kita. Ketika kita duduk di antara dua sujud, kita beristirahat sejenak, mengingat rahmat dan kasih sayang Allah yang selalu menyertai kita. Ini adalah momen refleksi dan introspeksi diri. Ketika kita memohon ampunan, rahmat dan petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duduk iftiros mengajarkan kita untuk selalu kembali kepada Allah, tidak peduli berapa kali kita jatuh atau berbuat dosa. Dan akhirnya, ketika kita mengucapkan salam di akhir sholat, kita mengakhiri perjalanan spiritual kita
dengan mengucapkan kata-kata damai penuh keberkahan kepada diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Ini adalah momen ketika menyebarkan kedamaian dan cinta kepada dunia, mengingatkan kita akan pentingnya hidup dalam harmoni dan kasih sayang. Salat adalah cerminan dari perjalanan hidup kita, penuh dengan tantangan dan ujian, akan tetapi juga dipenuhi dengan rahmat dan keberkahan. Setiap gerakan dan doa dalam sholat mengajarkan kita pelajaran berharga tentang kehidupan, mengingatkan diri kita untuk selalu mengutamakan Allah di atas segalanya, dan untuk selalu rendah hati, juga bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikannya. Sahabat, marilah kita selalu melaksanakan sholat dengan penuh kesadaran dan khusyuk, menembus dimensi-dimensi spiritual yang terkandung di dalamnya, dan menjalani kehidupan ini dengan penuh rasa syukur dan kesadaran ilahiyah. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan dan rahmat Allah, dan dijauhkan dari segala godaan dunia yang dapat menyesatkan kita dari jalannya yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sahabat sudah menyimak video ini sampai dengan selesai. Nantikan kembali konten-konten penuh hikmah dari channel kami. Jangan lupa untuk subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya. Salam cinta dari Haura Studio, di mana sebuah nasihat tak sebatas didengar, namun diresapi oleh jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.